yang tahu. Kita belum ada yang tahu loh. Berapa? Sampai aku mikir, anjir masa gue gagal lagi. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kita berikan feedback yang positif. Sudah berhasil menangkap Kak Miki. Padahal Kak Miki ini sebenarnya base-nya di Bali, tapi kebetulan Kak Miki lagi ada di Jakarta sekarang. Nah, jadi kita punya kesempatan. Kita udah tahu ya, Kak Miki itu untuk para wannabe, Kak Miki itu sudah terkenal. Iya, terkenal itu. Terkenal dengan gagal 13 kali masuk ke ajang Nggak apa-apa. Dari kegagalan 13 kali ini membuat Kak Miki terkenal dan bisa menginspirasi. Jadi judulnya kegagalan yang menginspirasi. Berkah dari kegagalan gitu. Nah, Kak Miki sendiri apa kabar nih? Aku puji Tuhan baik. Pasti aku baik. Mbak Mira gimana, baik? Alhamdulillah. Baik semuanya. Buat teman-teman juga ya, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Nah, Kak Miki, gimana tuh selama pandemi ini Kak Miki sendiri? Kalau selama pandemi, jujur bosan. Kalau jujur-jujuran, Maret itu terakhir terbang. Dan kita juga sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain ya Mbak Mira ya, cuma bisa nunggu update dari perusahaan juga sebenarnya masih Zoom meeting kayak untuk sebenarnya kayak untuk keep in touch aja nih sama karyawan-karyawan ini gimana. Kebetulan company yang sekarang itu mereka sangat concern banget sama mental fitnessnya kita. Gak hanya melihat dari sisi bisnisnya, tapi mereka benar-benar mengayomi banget dengan aku. Yang aku tepuk tangan sama Jetstar Australia atau Jetstar Airways ya. Nah, untuk tadi kita udah ngomongin masalah gimana Miki sendiri so appreciated ya sama maskapai penerbangan yang sekarang. Nah, terus pengalaman Kak Miki nih. Ya. Sebelumnya tuh Kak Miki kan katanya pernah di Domestic Airlines ya? Betul, aku pernah di domestik dan sebelum domestik pun aku pernah kerja kantoran back office. Oh, ya, aku pernah kerja di back office 2,5 tahun dan setelah 2,5 tahun aku baru nyemplung ke dunia aviasi. Ya, awal aku bisa nyemplung itu aku dikasih tahu sama mantan bos aku dulu. Jadi aku diinfo, Mike ini ada pembukaan nih pramugara kan, gue tahu nih lu pengen jadi kru. Oh iya di mana? Aku bilang di mana Bu? Di Sriwijaya Air. Akhirnya aku nyoba ngelamar. Sebenarnya dulu aku gemuk banget. Oh serius? Gemuk banget. Dulu aku 103 kilo. Kalau kalian tahu. Kita belum ada yang tahu loh. Berapa? 103. 103 kilo. Dulu aku gendut banget. Jadi ya jadi dulu sempat jadi mau jadi kru tuh sempat yang bisa nggak ya? Udah tahu sih mungkin nggak bakal bisa. Dan banyak teman-teman juga kayak, Mike itu nggak mungkin kurus, lu potong di kuping gue kalau kita kurus. Akhirnya aku kayak I have to prove myself, gue bisa, gue mau kerjaan ini. Nah makanya pas sudah ini hidden story loh yang yang Miki sendiri belum pernah ceritain loh ya kemana-mana. Jadi, begitu udah seperti inilah bentukannya, baru mungkin berani ngelamar di Sriwijaya Air. Nah, dari gemuk yang 103 kilo itu sampai ketika masuk ke Sriwijaya itu udah turun berapa kilo tuh? Sehingga memberanikan diri gitu loh. Itu aku udah turun 30 kilo. Wow. Itu diet kah? Diet. Olahraga diet. Jadi sebenarnya diet itu dijadiin lifestyle. Biar aku nggak stres aja sih. Misalkan kadang-kadang kalau diet dijadiin pikiran tuh, ntar deh besok. Tapi kalau dijadiin lifestyle, dijadiin kebiasaan, jatuhnya nggak diet lagi, jadi kayak berubah jadi sistem pola hidup baru. Betul. Jadi ya udah, jadi dapat benefit, dapat benefitnya, dapat manfaatnya. Itu. Terus, nah awal daftar di Sriwijaya Air itu yang membuat aku ketagihan buat nyoba sana sini. Nah disitulah mulai bermunculan kegagalan gitu. Sebenarnya 13 kali gagal itu nggak langsung 13 kali blast gitu, langsung tutup 13 kali. Jadi ada segini. Seru nih. 6 kali pertama masuk jadi DDF Sriwijaya, terus mulai masa gue di domestik terus, masa gue
limit gue cuma sampai sini doang nih, udah gitu apalagi dapat input kan dari senior soalnya gue ngeliat lo tuh masih muda, lo masih punya kesempatan besar, and you deserve to be an international dan airlines. potensinya Kak Miki gitu ya, dan personality Kak Miki juga sebenarnya benar-benar dapat banget ya menjadi seorang flight attendant. Terima kasih. Jawaban pertama aku berikan ke senior aku, gak deh mbak, aku udah enak di sini juga airlines kekeluargaan banget, dan nggak malas, masa aku harus mulai dari awal lagi, karena aku ngerasain beratnya belajar jadi FA itu. Terus aku mikirin, gila gue harus ngulang lagi dari awal, wah gak kuat sih gue mikir gitu kan. Tapi masa mental lu cuma segini doang, masa cuma gara-gara itu lu langsung nyerah kayak oke, gue harus coba nih. Mulai dari situ coba, gagal. Airlines apa aja tuh? Bisa, masih inget nggak? Qatar Airways itu 6 kali. Aku sempat coba Garuda lagi setelah 2 kali gagal. Setelah 2 kali Garuda, 2 coba kali lagi gagal. ketiga. Yang online banyak banget. Mulai dari Etihad, Scoot pernah coba. Sebenarnya kalau mau dihitung sama yang Ino tuh lebih dari 13 kali sih. Oke. Sampai akhirnya aku ada di masa jerah ya. Gue nggak bisa nih kayaknya memang gue ditakdirkan untuk di masa apa ini doang. Tapi aku berpikir oke, gue mungkin Tuhan suruh gue, Mike, lu tuh bersyukur deh, banyak kok yang mau kerjaan lu dan lu udah dapat sebenarnya. Kenapa lu mau keluar? Aku sempat berpikir gitu, cuman aku mikir Tuhan dimanapun mau orang tua kayak mau Tuhan nggak ada yang ngajarin kita untuk nyerah. Betul. Ya kan? Selama lu bisa lakuin, lu harus lakuin. Sedihlah di saat lu nggak mencoba. Jangan sedih karena lu gagal, sedih karena lu nggak mencoba. Itu sih yang aku bilang. Dengerin Jadi ya. jangan pernah lu gagal terus lu sedih. Enggak, lu harus sedih justru kalau lu nggak mencoba. Itu yang selalu gue Nah, jadi garis merahnya kalau buat Kak Mike sendiri ya, itu jangan sedih karena gagal, tapi sedihlah karena tidak pernah mencoba. Itu. Siapa tahu rezeki istilahnya gitu ya, Mbak. Betul, Karena saat aku coba di Sriwijaya pun aku nggak bohong, super minder aku. Karena waktu itu Sriwijaya kan salah satu airlines yang lumayan lagi naik, Mbak. Dan daftar tuh nggak cuma initial, extra. Jadi di saat aku nunggu diem nggak punya teman, di belakang tuh ada yang, wah gila lu bro, lu terbang di mana sebelumnya? Oh, gue di Emirates, gue di Qatar. Ya ampun, anjir apalah gue ini. Terus yang tinggi-tinggi, ganteng gitu kan, Mbak. Terus cantik-cantik. Belum lagi dari sana datang dari sekolah pramugari. Apalah gue. Yang paling penting restu orang tua. Kalau dibilang doa orang tua itu adalah obat paling mujarab, indeed. Ini lumayan emosional karena semua perjalanan karir aku di 13 kali aku gagal, papa selalu ada di belakang. Dia ikut. Dan kita saat itu belum punya kendaraan, jadi kita naik turun bus, naik turun angkot, naik bajai. Iya beneran. Jadi ada satu saat di mana aku coba mencapai Middle East dan aku gagal, sedangkan kita tuh udah berharap banget dan papa juga ikut gitu kan. Dan papa kayak, I'm so proud of you son. You've been through this stage tuh, gue udah bangga banget sama. Jadi di saat aku udah di posisi up gini nih, aku masuk session day, tiba-tiba aku fail, langsung aku jatuh. Papaku ngeliat, papaku cuma gini, it's okay. Dan aku tuh sedihnya karena kecewa orang tua ya. Bukan kita kecewa bukan karena kita yang nggak dapat, tapi kita merasa orang tua kecewa ya karena kita. Papa udah ikut, papa sudah berharap besar sama aku, tapi aku nggak bisa ngasih. Belum bisa. Itu beban yang paling berat. Paham kok. Ya. Saya juga pernah kok alami seperti yang namanya anak aku sudah dijadikan seperti ini. Aku tuh ngerasa aku pengen balas papa tuh dengan prestasi deh. Mungkin orang tua kita nggak pernah mikir gue nggak butuh duit dulu, gue mau ngeliat lu sukses, gue mau ngeliat lu bahagia, itu udah kado terbesar. Aku sampai bilang, Pak, sorry, aku belum bisa ngasih kado terbaik buat papa. Aku sempet yang hilang nafsu makan, terus kayaknya untuk next recruitmentnya Qatar Airways kayaknya aku nggak dulu deh. Aku trauma, bahkan aku masih ingat awal aku datang, ngantrinya, terus proses wawancara awalnya. Begitu masuk ke assessment day itu, ngelihat bangku-bangkunya, ngelihat soalnya itu aku masih yang dan wajar sebenarnya, aku sudah tahu dari awal salah lagi, cuman ya udahlah, mungkin itulah yang namanya rezeki, mungkin belum rezeki. Sampai akhirnya dapat satu
undangan, ada aja ya kayaknya yang nih coba nih Jetstar Australia lagi coba lagi buka untuk first batch Indonesian base, dan aku pun termasuk orang yang pengen banget tinggal di Bali, tapi yang namanya manusia ya, ada yang yakin nggak ya, apalagi waktu itu bisa dibilang browsernya itu kurang meyakinkan. Untuk first batch itu aku bilang bisa dibilang itu agak private, jadi pas aku dapat ini bener kayak jarang orang yang tahu mungkin iya, terus akhirnya aku cuekin tuh, senior aku balik lagi nanya, cuy lu udah coba belum? Belum. Coba nih, bener kok kata temen gue udah sempat makannya gini-gini. Oh ya? Coba deh kirim. 1 bulan nggak ada panggilan sama sekali. Aku pikir, sampai aku mikir, anjir masa gue gagal lagi. Karena cita-cita manusia nggak ada yang sempurna. Mau jadi kru, udah dikasih sama Tuhan kru. Udah jadi kru, gue pengen dong jadi kru internasional. Gue pengen kerja di pesawat besar. Gue harus bisa. Even di mobil jemputan itu mau terbang ke Makassar, aku inget banget. Pengen email, tuk langsung Jetstar, wah anjir serius dapat nih gitu kan. Terus udah senang, lihat Denpasar gimana gue izinnya, gue udah punya schedule fix. Buka email, baca Denpasar, buka ikru, cek, udah mikir itu gue mau izinnya, bohongnya gimana, mau request day off tuh gimana, iseng buka ikru. Gak percaya, schedule aku ke Bali. Serius lo? Ke Bali, dan saat aku pulang, itu hari pertama rekrutmen. Dan besoknya aku standby home, besoknya day off. Telepon chief, Bu, maaf, saya izin, boleh nggak saya extend? Ada apa? Saya ada urusan, aku bilang gitu. Tapi kamu tahu ya, Mai, konsekuensi kamu saat kamu izin extend, kita nggak provide penginapan, dan kamu juga harus pulang dengan biaya sendiri. Ya Bu, nggak masalah. Izin. Hari terakhir ikut dengan PD-nya, Pak maaf, saya boleh tahu ini dikabarinnya kapan ya? Soalnya saya masih kabarin scheduling saya itu sebelum jam 4 mas, sebelum jam 4 Pak. Soalnya saya update ikrunya jam 4 sore. Oh gitu? Ya nanti kita kabarin. Nyetir pulang, pinjam mobil teman di Bali, nyetir pulang ke hotel. Jam 3 dia telepon. Oh ya? Halo, saya dari Jetstar ini. Saya cuma mau info, kan kamu tadi bilang kamu harus dapat info sebelum jam 4. Kamu lolos ke tahap itu kayak gila, ini kurang baik apa sih Tuhan? Telepon scheduling, Mas, saya nggak jadi pulang. Ikut tahap kedua. Jadi setiap tahap aku dapat kabar lulus, itu aku pasti telepon mama papa. Aku telepon mama papa, maaf Pak, aku minta doa. Selalu, setiap, jadi aku itu rekrut 4 hari Mbak. Setiap hari aku telepon. Ya. Dan selalu aku nangis. Bapak aku lolos. Bapak, aku minta doanya. Aku cuma ngomong gitu dong. Hari kedua ikutin proses bla 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 bla. Seperti biasa jam 5 sore dikabarin, ting, kamu lolos ke tahap ketiga, hari ketiga. Saya langsung, ya Tuhan, ini apakah ini waktunya aku? Biasa, 8 orang tua nangis lagi. Dan hari ketiga itu kan aku off, schedule aku off. Besoknya aku punya schedule Mbak, ya schedule. Jadi abis aku hari ketiga, aku pulang. Saya tes ke bandara pakai seragam, mau pulang ke Jakarta. Udah di bus mau ke pesawat, udah turun bus, udah naik ke pesawat. Dapat email Mbak, kamu lanjut ke hari terakhir. Turun Mbak, aku izin sama krunya, Mbak, Captain, maaf, saya nggak jadi ikut. Aku galau, besok gue udah punya schedule, gue harus bohong apa? Sedangkan gue udah punya spare waktu 2 hari, dan itu udah record ya. Kalau mau telepon pasti Chief nanya, Mike, kamu ada urusan apa sih sebenarnya? Kamu udah izin 2 hari loh, maksudnya kamu udah punya standby kamu udah extend, kamu udah punya off, apa yang belum kelar? Konsultasi sama teman aku yang memang sudah dahulu pindah ke airline Saudi waktu itu. Kak, ngomong aja yang jujur.
Bu Chief ngerti. Telepon ke aku, Bu, maaf sebenarnya saya lagi ikut proses rekrutmen. Oh ya, di mana? Di Jetstar ya? Mbak, kok Mbak tahu ya? Kok Ibu tahu ya? Ya saya sebenarnya udah tahu kok. Oh, gitu? Saya nungguin kamu aja ngomong. Jadi Bayang nggak sih kalau misalnya nggak jujur dan Ya. gagal ya? itu makanya kayak anjir, gue udah jujur, gue harus I have to make it. Soalnya pengorbanan aku nggak cuma fisik tapi mentally. Betul. Mentally ya. itu sih yang Beban mentalnya iya. tuh benar ya. Kayak aku ikutin hari keempat, hari terakhir. Dan satu lagi yang aku mau kasih tahu ke teman-teman, kalau kalian ikut proses rekrutmen, please nothing to lose, don't expect too much. Maksudku, posisikan diri kalian itu kemungkinan terburuk, biar kalian siap. Kalau kalian selalu, gue pasti diterima, mau nggak mau gue harus terima, harus pokoknya. Di saat kalian gak diterima, di saat kalian dijatuhkan, hilang semuanya. Tapi kalau kalian menempatkan diri kalian itu di posisi yang gue harus siap nih kalau gue gagal. Di saat kalian berhasil, kalian bakal lebih terima kasih banget gue bisa berhasil. Tapi bukan berarti kalau kalian menempatkan diri di posisi terbawah, bukan berarti kalian itu pesimis ya. Iya, Beda. beda. Jadi Betul. kalian harus tetap punya percaya diri bahwa kalian bakal bisa, tapi nggak boleh melampaui. Itu sih yang aku pelajari, kayak kegagalan itu jadiin pelajaran deh, jangan dijadiin penyesalan. Itu yang aku seminggu apa 2 minggu kemudian disuruh medical check up. Baru aku berani proudly announce kayak I made it. Tapi aku udah lumayan yang oke lah, maksudnya. Iya, udah Ya. sampai masuk ke medical Ya. check up kayaknya sudah 90% ya. Jadi udah pede dong jadinya ya. Pede, tapi masalah lain timbul, Mbak. Oke. Medical check up-nya di Bali. Di Bali. Dan aku langsung Gila ya, ini ceritanya Mak, ini gimana ya. nih gue? Terus, Aduh. oh iya, aku baru ingat. Selama aku di Sriwi 6 tahun, aku baru ngambil cuti sekali. Jadi, oke, gue pergunakan cuti gue dan free of charge tiket aku juga belum pernah dipakai. Oke, gue pakai FOC gue. Jadi urus baru pulang, udah kerja biasa. Begitu ada email lagi lulus, baru aku berani ajukan resign. Oh, oke. Seperti itu. Jadi begitu udah resign, kebaikan Tuhan dan rezeki aku nggak berhenti di situ. Betul. Di saat aku masuk ke sini, benefit yang mungkin aku nggak akan dapat kalau aku terima di Qatar atau era sebelumnya, aku dapat. Aku dapat 3 kali gaji sebelum aku resign. Gila. Jadi kayak Benar smooth banget ya. aku diam dan aku, wah ternyata ini waktunya aku. Ini waktu lu Mike, nggak usah takut. Kalau orang bilang rezeki nggak akan pernah ketukaran, indeed. Oh iya, aku paham kenapa Tuhan kasih aku kegagalan. Eventually ya eventually waktunya kita akan tiba. Waktu yang Ya. tepat buat kita tuh akan tiba. Ya, itulah yang bisa aku bilang kegagalan membawa berkah itu. Dan dari kegagalan ini juga kan membuat Niki menjadi pribadi yang tough ya. Ya, Selain tough, membuat Niki juga menjadi pribadi yang humble. itu lagi satu. Nggak ada gunanya jadi orang sombong. Karena aku pernah merasa dan ada di posisi Kita pernah ada di posisi seperti itu. di saat aku ingin sekali pekerjaan ini, di saat aku ingin mencari tahu, di saat aku Paham kok, paham. di saat aku gue harus nanya ke siapa ya. Di saat gue pengen jadi FA, pasti gue harus konsultasi ke FA. Dan di saat gue melakukan itu, aku mendapatkan perlakuan yang bisa dibilang tidak enak. Jadi aku berjanji sama, Komen-komen yang iya, jadi kayak aku berjanji sinis sama gitu diri ya. aku nggak mau jadi seperti mereka. Aku mau di saat aku bisa ada di posisi mereka suatu saat nanti, aku harus membantu teman-teman yang mungkin mempunyai mimpi yang sama kayak aku in the nice way. Dan problem anak sekarang kadang-kadang mereka suka malas membaca ya. Anak milenial. Anak milenial ya. Aku nggak menyalahkan kalian. Mereka lebih visual ya, Ya. gitu. Jadi kalau untuk membaca yang agak panjang-panjang gitu, kayaknya mereka agak males gitu Betul, ya. betul. Kalian dari sini juga bisa belajar ya dari ceritanya Kak Mai. Thank you. Saya tuh dengarnya selama 30 menit ya mendengar cerita Kak Niki ini merinding ya. Dengan urutan-urutan yang bagaimana Kak Niki bertahan ya, berjuang, ikhlas, Tetap sabar, ya, ikhlas, menunggu waktunya sabar, berhasil. gitu. Dan
ini yang membuat saya ada connecting dengan Kak Miki ceritanya, karena saya nggak pernah mengalami seperti itu. Ya. Saya nggak pernah mengalami kegagalan tentu saja ya. Banyak sekali juga gitu, 6 sampai 7 kali. Iya, Saya iya. sampai bilang, Tuhan kenapa saya sih gitu loh? Iya. Kenapa harus saya yang membutuhkan loh? Iya. Saya bukan terhil dari anak yang disuapin di sendok emas gitu Iya. loh. Saya jadi kalau saya punya sesuatu tuh harus bekerja. Tapi kenapa why me gitu? Dan saya melihat ada teman saya yang sudah kehidupan backgroundnya gitu, yang sudah dia tinggal minta pun gitu ya. Iya. Dan dia diterima. Dia ternyata jalannya Tuhan lain. Gitu. Iya. Ya seperti Kak Miki tadi bilang, ternyata kalau misalnya di Qatar mungkin hal-hal indah, hal baik yang Kak Miki terima Iya. tidak akan terjadi. Iya, betul. Gitu. Nah kalau di saya kalau saya meneruskan dengan ikut yang di domestik gitu ya, dapat saya tidak mengalami yang sekarang saya bekerja di saat ini di Betul. maskapai yang Internasional ini ya. yang saya bekerja selama 26 tahun Ya. gitu. Semua orang udah bilang kayak, ih ternyata ya gitu, kamu nggak terima domestik nolak kamu, ternyata internasional loh yang terima kamu. Ya. Gitu. Nah itulah kebanggaan kita ya, Ya. Kak Miki, setelah kita dapat. Ikhlas yang penting. Betul. Dan jangan lupa kunci ya. Kita ternyata dapat benang merahnya. Ya, Orang tua loh. orang tua. Usaha, restu, udah the best. Betul. Pakem. Betul. Udah nggak bisa dilupain. Ternyata ceritanya Kak Miki benar-benar sangat menginspirasi. Semoga menginspirasi. Dan membuat kita lebih lagi untuk berusaha ya, dan ikhlas Ikhlas. dan berpikir positif. Penting. Ya positif. Ya jangan merasa udah deh gue nggak dapet. Ya. Ternyata waktunya Tuhan Waktu. belum. Waktu Tuhan yang terbaik. Iya. Wah Kak Miki, senang Terima kasih banget. sudah Ternyata. diajak cerita-cerita. Terima kasih Kak Miki untuk Sama-sama Mbak 30 menit ini. 30 menit gak berasa ya? Nggak berasa banget Seru ya kita. Udah ngobrol-ngobrol sama Kak Miki. Jadi kita tahu bagaimana sih Cerita aku. Betul. Semoga bisa menginspirasi. Dan buat teman-teman, jangan lupa di subscribe juga, Ya, ditonton, penting. di like, loncengnya dibunyiin. Iya. Jangan Karena berikan. bakal banyak cerita yang lebih dari aku. Jangan lupa berikan komen juga di bawah ini untuk video, berikan feedback yang positif untuk video-video selanjutnya. Betul. Bersama dengan para flight attendant yang lain. Betul. Ya, mungkin Kak Miki mau kasih tahu Instagram Kak Miki kalau follow Kak Instagram Miki. aku di MIKEOUSE91. Nanti ditulis di bawah sini. Iya, Di jangan lupa. follow, mau nanya-nanya terserah. Oke, dan dilihat story-storynya Kak Miki. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Mira. Sama-sama. Ke Thank you Bigro for Indonesia, watching. terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you for watching.